Kami di sini akan membahas mengenai tentang PT Telkom yang mengambil keputusan dalam manajemen keuangan. Sebelum menuju topik, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Rayhan Adana. Saya Rifnu Muhammad Al-Fariski. Saya Muhammad Atik Sawari. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan dulu secara general. Dan hal itu akan dijelaskan oleh teman saya Rifki. Siap. Pertama, pengertian manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan perusahaan melibatkan pengelolaan sumber daya finansial secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan meminimalkan risiko. Dalam konteks ini, manajemen keuangan mencakup pengambilan keputusan tentang investasi, pengambilan pendanaan, dan distribusi dividen. Yang kedua ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Manajemen keuangan memulai dengan perencanaan yang matang. Ini melibatkan penempatan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta proyeksi arus kas. Yang kedua ada penganggaran. Setelah perencanaan, manajemen keuangan mengalokasikan sumber daya finansial untuk berbagai keperluan. Melalui penganggaran yang baik memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Yang ketiga ada pengambilan keputusan investasi. Manajemen keuangan mengevaluasi pengambilan keputusan investasi agar resikonya terjaga. Keempat ada pendanaan. Manajemen keuangan memutuskan sumber pendanaan yang optimal, apakah melalui utang, ekuitas, atau kombinasi keduanya. Keputusan ini mempengaruhi struktur modal perusahaan. Dan yang kelima ada manajemen modal kerja. Efisiensi dalam pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar sangat penting. Manajemen modal kerja memastikan likuiditas yang cukup untuk operasional sehari-hari. Yang keenam ada manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko ini adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan pengelolaan risiko finansial menjadi bagian integral dari manajemen keuangan. Hedging, diversifikasi, dan asuransi adalah strategi yang digunakan. Sekian. Halo, di sini saya akan menjelaskan profil singkat PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham PT Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya transformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas saham menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, informasi, dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi dari legacy yang sudah ada sebelumnya. Telkom mulai saat ini membagi bisnis menjadi 3 bisnis digital business domain. Yang pertama ada digital connectivity, fiber to the X, software defined networking, dan network function virtualization. Yang kedua ada digital platform seperti data center, cloud, internet of things, dan big data atau artificial intelligence dan lainnya. Dan juga ada digital services seperti enterprise dan consumer. Purpose, visi, dan misi PT Telkom untuk menjadi andalan industri digital, mendukung digitalisasi nasional, dan untuk menginternalisasi agenda transformasi, maka Telkom telah mengajukan kembali purpose, visi, dan misinya. Purpose, mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder. Visi, menjadi digital telkom pilihan utama yang memajukan masyarakat, dan terakhir misinya, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Mengembangkan tenaga digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan meningkat adopsi digital bangsa, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital yang cepat. Halo, sekarang di sini bersama saya Rayhan. Di sini saya akan menjelaskan langsung kasus nyata yang dilakukan oleh PT Telkom mengenai manajemen keuangan. Berdasarkan berita tadi, apa yang dilakukan oleh manajemen PT Telkom merupakan salah satu dari keputusan keuangan yang biasa diambil oleh manajemen keuangan. Ada 3 financial decision yang biasa dilakukan oleh manajemen keuangan. Yang pertama yaitu keputusan pendanaan, lalu ada keputusan investasi, dan ada manajemen keputusan payout. Ini merupakan bentuk tanggung jawab manajemen PT Telkom kepada seluruh shareholder dari PT Telkom.
di mana mengambil keputusan untuk mengalokasikan belanja modal atau CAPEX sebesar 25% dari total pendapatan. CAPEX ini digunakan untuk mengembangkan bisnis mobile maupun fixed broadband, baik untuk mengakuisisi pelanggan baru maupun untuk mempertahankan kualitas layanan. Keputusan ini semakin menguatkan ada niat yang kuat dari jajaran manajemen PT Telkom agar perusahaan bisa berkelanjutan atau kita kenal dengan prinsip going concern, dan berpotensi menghasilkan sentimen positif di pasar modal sehingga demand kemungkinan naik dan para investor dapat memperoleh keuntungan. Salah satunya adalah lewat capital gain atau keuntungan dari selisih harga beli dan jual dari saham PT Telkom. Sekarang kita ada contoh kasus kedua yang diambil dari manajemen keuangan PT Telkom, di mana berdasarkan berita tadi, pengambilan keputusan manajemen PT Telkom ini menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak, terutama investornya. Bagaimana bisa sebuah perusahaan Telkom menginvestasikan dananya di perusahaan yang secara keuangan belum bisa menghasilkan laba? Hal ini mungkin saja mengurangi rasa percaya investor kepada PT Telkom tentang bagaimana PT Telkom mengelola sumber daya mereka. Namun mungkin sebagian orang pun masih percaya kepada PT Telkom karena penurunan laba ini karena keputusan investasi, bukan dari bisnis core-nya. Kalau dikaitkan dengan materi tadi, ini juga merupakan salah satu contoh financial decision yang dilakukan oleh manajemen keuangan PT Telkom, yaitu mengambil keputusan investasi. Bagaimana manajemen akan mempergunakan sumber daya mereka untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Dalam kasus ini, keputusan manajemen PT Telkom adalah mengalokasikan sumber daya mereka untuk berinvestasi di GoTo. Terlepas dari posisi Telkom yang sedang mengalami kerugian yang belum terrealisasi, perwakilan dari manajemen PT Telkom ini mengkonfirmasi jika keputusan investasi di GoTo bukan hanya berfokus pada capital gain semata, namun berfokus pada pengembangan bisnis jangka panjang dan synergic value. Sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih telah menonton.